boundless nation, negara tanpa batas. Saling tergantung, interdependensi, saling terhubung, interkoneksi. Sayangnya di Indonesia semua negara terdampak akibat globalisasi. Tapi sayangnya di Indonesia, selain 3 hal tadi, ternyata di Indonesia akibat globalisasi itu lahirnya aliran globalisme yang lebih kuat daripada nasionalisme. Itu persoalan besarnya bangsa Indonesia. Dibeli, disokok, luntur, beladus nasionalisme. Kebudayaan barat lebih hebat, lebih bagus, lebih modern, lebih gaul. Lupa dengan budaya sendiri. Ini akibatnya. Sejarah tidak lagi dijadikan sebagai referensi dalam membangun bangsa. Seolah-olah kita tidak bangsa yang tidak punya sejarah. Padahal sejarah bangsa Indonesia, Kubalaikan itu kupingnya dipotong, lari terbelit-belit balik ke Tiongkok sana. Hebatnya bangsa Indonesia pada saat itu. Sekarang berbondong-bondong ke kita. Ini mungkin Pak Yai nyongong sewu. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Orang Cina itu ngenteni. Kok orang Indonesia gak ketok, kok ini kemana orang Indonesia? Ini apa sih? Aku kan punya kewajiban untuk mengajarin. Penasaran gue, datang ke Indonesia. Oh, ya pantas saya menang kayaknya ya wis. Kayaknya habis, undang yang lain. Sejarah tidak lagi dijadikan referensi. Anak-anak muda kita searching, dia berselancar di dunia maya, meniru, melihat, sejarah bangsa lain lebih hebat. Dul. Nah, bangsa kita hebat, lebih hebat. Hebat bangsa. Borobudur, apa betul? Tanpa semen, tapi pakai putih telur. Betul nggak? Untuk membodohi bangsa kita, putih telur berapa juta ekor ayam. Tapi itu pakai teknologi. Kita sudah maju dari sistem zaman dulu. Tapi hanya untuk dibodoh-bodohi saja. Seolah-olah logikanya nggak main. Berapa juta telur yang dibutuhkan untuk membangun Borobudur? Ayam siapa? Pada peternakan ayam waktu itu. Boro-boro ngingon ayam juga, dar peluru. Nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan segenap umat. Di sini kata kuncinya akibat globalisasi. Nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan segenap identitas bangsa yang menghilang. Apalagi dengan adanya COVID. COVID seolah-olah sekarang lo 2M. Ada orang ketabrak atau kecelakaan di jalan, dibiarin kok. Dulu kita berebut tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, karena dorongan naluri kemanusiaan, naluri sebagai sesama bangsa ingin menolong. Tapi sekarang, kena COVID. Dia mati bukan karena akibat kecelakaan, tapi mati karena kepanasan di aspal. Nungguin PMI datang ambil pakai APK, APD. Ada orang untuk pintu pencet bel, siapa dia di gorden, takut kedatangan orang. Kalau ini kita biarkan, maka ternyata betul persatuan dan kesatuan di antara bangsa ini akan semakin menganga lubang pemisahnya. Kepedulian terhadap latar belakang sosial budaya sebagai nilai-nilai luhur semakin berkurang. Yang hebat itu budaya luar. Yang hebat itu gaya hidup orang luar. Otak sungsang Nikita Mirjani, karena narkoba banyak dikonsumsi oleh artis, dia minta dilegalkan saja narkoba, otaknya sungsang. Emang negara apa kita ini? Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Dan agama mana yang memperbolehkan narkoba? Kenapa diberpikirkan? Karena dia berpikirkan di negara barat, negara liberal, di negara totalisme.
Ini Pancasila non. Kok bisa dia melahirkan ucapan biadab seperti itu? Maka terhadap ancaman dalam perspektif pertahanan, ancaman saat ini makin kompleks dan multidimensional, terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang keduanya sulit diprediksi. Ancaman militer masih tetap tinggi sehingga negara-negara di dunia mengembangkan doktrin preemptive strike, yaitu doktrin menyerang duluan sebelum diserang. Padahal itu bertentangan dengan Konvensi Jenewa. Kenapa? Karena di dalam Konvensi Jenewa, kalau suatu negara akan berperang, maka dia terlebih dahulu harus mengumumkan ajakan perang. Katakanlah Indonesia mendapat ajakan perang dari negara lain, negara tertentu. Presiden meminta persetujuan kepada DPR. Pak DPR, kita diajak perang sama negara lain. Iya, lawan sama takut. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Presiden mengumumkan keadaan perang. Nah, keadaan perang itu digunakan kesempatan untuk mengungsikan orang-orang yang tidak ikut terlibat perang. Anak-anak, balita, ibu-ibu, jompo-jompo, termasuk jomblo-jomblo, ungsikan. Percuma jomblo ikut perang, gak perang dia. Dengar tembakan dong, ya darah mewek seminggu. Ini tidak dilakukan oleh Amerika ketika menyerang Irak dan Afghanistan. Pelajaran dari ilustrasi terhadap Irak dan Afghanistan. Ketika rakyat Irak dan Afghanistan lagi bowician, tanpa ada pemberitahuan langsung dihantam sama Amerika dan sekutu. Berawal dari kejadian itulah akhirnya, walaupun melanggar Konvensi Jenewa, negara-negara di dunia mengembangkan doktrin lebih baik menyerang duluan daripada diserang karuan, walaupun kalah sudah nyerang duluan. Tetapi ancaman militer ini gampang diidentifikasi. Kenapa? Terjadi konflik, pemutusan hubungan diplomatik, pengembalian duta besar, embargo ekonomi, ada pengumuman perang, ada tahap-tahapnya, kemudian diselesaikan di Mahkamah Internasional, didamaikan. Yang sekarang sedang melanda Indonesia itu adalah ancaman non-militer. Dia sulit diidentifikasi, maka dia lebih berbahaya daripada ancaman militer. Contohnya ancaman non-militer. Gak usah ekor yang lain, yang ada di sekitar kita. Narkoba. Bapak belum, saya nggak ada di sekitar saya, nggak ada, tapi alhamdulillah nggak ada. Apa? Tidak sadar? HP itu ancaman non-militer yang sangat potensial. Kalau di tangan orang-orang yang tidak cerdas, digunakan untuk menghasut orang, untuk mengadu domba, untuk menyebarkan berita hoax seperti yang disampaikan oleh kabarnya Komsus amalannya Astra. Hoax sangat potensial. Cukup bermodal 1 giga, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dia hancur. Tragedi Papua, Tolikara, dipicu oleh berita medsos yang mengatakan ada Quran diinjak oleh agama lain. Marah, padahal tidak. Singkil Aceh, Tanjung Balai, katanya ada orang mengatakan terganggu dengan suara azan. Belum dibuktikan, diserbu kelenteng, hancurkan, bakar. Terjadi tawuran karena hanya berita HP. Coba HP. Gara-gara HP. Saya pernah latihan di Situbondo. Istirahat di warung, nongkrong warung. Ketika saya ngopi, merokok, ada anak cewek 4 tahun, 5 tahun, cucunya pemilik warung, jalan-jalan di depan saya sambil pegang HP nyanyi. Saya kan gemes sama anak. Dia balik lagi. Dok, bisa nggak nyanyi Garuda Pancasila? Nggak bisa om. Tak keluarkan 50.000? Bisa? Nggak bisa om. Tak tambah lagi 50.000.
100.000 untuk menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Gak bisa. Terus lagu-lagu yang di HP itu apa? Lagu-lagu dangdut. Siapa yang merusak anak itu? Orang tuanya sendiri. Televisi. Bu, berapa jam ibu menonton sinetron televisi? Alhamdulillah. Enggak ada juga alhamdulillah. Rumah tangga di Indonesia terjajah ketika ditayangkan sinetron Mahabharata. Mahabharata selesai, datang lagi Utara. Utara selesai, datang lagi Yoga. Ya kan pengamat. Yang resikonya diperlipat juga akhirnya. Ada yang pernah mendengar dikumandangkannya lagu Indonesia Raya di TV. Tengah malam ketika anak-anak itu sudah molor, ya belum bangun. Jadi jangan salahkan anak-anak Indonesia lebih hafal Mas Perindo daripada Indonesia Raya. Karena Mas Perindo waktu itu ditayangkan di semua TV. Siapa yang salah? Dari mana anak-anak Indonesia membangun nasionalisme? Kalau di TV tidak ada film-film anak-anak yang bernuansa. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita menggandrungi Batman, Superman, Spiderman, Bong Obong, Opat Ipin, Etaro, Etayo. Tidak sadar bahwa medsos ternyata kalau tidak bijak dan tidak cerdas itu berpotensi hancur. Sopan santun hancur akibat apa? Naik motor main SMS-an. Bos mau mobil seenak perutnya ya jalan 20 km per jam dan berjalan jalan bangun. Hancur hanya gara-gara HP di tangan orang tidak cerdas, norma, etika, moral, etika dan budaya. Maka harus disusun strategi pertahanan negara. Bagaimana cara menyusun strategi pertahanan negaranya? Ancaman militer itu adalah tugasnya komponen utama TNI, komponen cadangan. Sekarang sedang ada rekrutmen, sedang ada penerimaan balacak cadangan untuk mengisi di situ dan komponen penduduk. Sedangkan ancaman non militer itu nyuwun sewu bukan tugasnya TNI. TNI hanya bertugas di sini untuk menghadapi ancaman militer. Tapi karena kami punya tugas pokok yang lain, operasi militer selain perang, maka kamu pun harus terlibat. Bagaimana caranya? Karena ancaman non militer itu tugasnya pemerintah atau lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan sebagai unsur utama. Unsur lain kekuatan bangsa, civil society, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, berupa profesionalisme, kesadaran moral tetap terjadi. Untuk menghadapi ancaman non militer itu senjata utamanya adalah kesadaran moral kebangsaan, yang salah satunya adalah berupa bela negara sebagai deterrent effect, sebagai efek penangkal. Tidak bisa, kami tahu apa itu ancaman non militer. Dok ini HP-mu, tembak ini nggak bisa. Boleh kok gimana? Bu, sampai ngerti TV itu ancaman non militer loh. Oh iya kok, iya tembak ya, ini nggak bisa. Kesadaran moral kebangsaan yang hanya bisa mengatasi ancaman non militer. Apa saja sih ancaman non militer itu? Ancaman non militer ini, tadi ekonomi betul, di sini ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan informasi, keselamatan umum. COVID di sini. Dan ini semua tidak bisa diselesaikan oleh secanggih apapun alutsista yang dimiliki oleh TNI. TNI dibelikan dengan duit rakyat. Helikopter tercanggih saat ini Apache buatan Amerika, helikopter tercanggih di dunia kita punya, tapi tidak bisa kita gunakan untuk menghancurkan. Cavalry diberikan oleh rakyat, tank Scorpion, Leopard tercanggih di dunia, Leopard 40 ton. Tapi ketika dia berjalan di aspal, bobot 40 ton, tidak ada aspal 1 mm pun yang bocor. Canggihnya teknologi.
Harut 105, 155 mm. Tidak bisa digunakan. Maka kegiatan kita hari ini dalam rangka merajut persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita memiliki kesadaran moral kebangsaan untuk menghadapi ancaman non-militer yang itu berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan, bahkan keutuhan NKRI. Contohnya, hoax. Tadi disampaikan oleh Aster. Di sini, ini sangat berbahaya. Seberapa sering menerima berita hoax? Saya ulangi. Hoax itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya, malicious deception, kebohongan yang sengaja dibuat. Itu ada dalam bahasa Inggris. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hoax itu berita bohong. Tapi karena seringnya kita menerima berita hoax, sulit membedakan mana yang bohong, mana yang benar. Ini buktinya. Ternyata orang Indonesia setiap hari menerima berita hoax, ada dan terus. Dari mana? Yang saya sampaikan, yang sering diberitahukan. Tapi yang ingin saya soroti di sini, ternyata hoax itu 92,4% menggunakan sosial media. Di situ saya katakan tadi bahwa HP sebagai salah satu sosial media berpotensi menghancurkan bangsa. Karena dia terbanyak digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hoax. Jadi pertama, ancaman non-militer yang sangat potensi seperti yang saya sampaikan oleh Astra, hoax. Ini lagi. Dia akan, maka pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan era digital? Ternyata dalam kenyataannya banyak orang yang justru terjebak dalam menerima kemunculan digital yang menjadikan manusia tidak manusiawi, seperti menurunnya bahkan hilangnya etika, moral dan